Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang akan mengambil TKDA sertifikasi dosen. TKDA sertifikasi dosen itu memiliki 3 jenis tes, yaitu ada tes kemampuan verbal, tes numerikal, dan tes figural. Pada masing-masing tes ini terdapat lagi submateri tes. Verbal terdiri dari analogi, logical reasoning, dan analytical reasoning. Begitu juga dengan numerikal dan figural. Total semuanya ada 8 jenis subtes. Pada video kali ini kita akan membahas kemampuan numerik, khususnya pada bagian number series atau deret angka. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, kita mulai dari soal yang paling mudah dulu. Ini adalah contoh soal deret angka yang terdiri dari satu larik. Nah, satu larik itu maksudnya apa? Ya, deret angka yang dia hanya punya satu pola di dalam soal tersebut. Nah, contohnya adalah yang ada di layar kita. Kita bisa lihat 4, 8, titik, 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 kemudian 64, kemudian 128. Pada soal deret angka, kita diminta mencari bilangan yang tepat untuk mengisi posisi titik-titik ini. Nah, opsinya atau pilihan jawabannya itu sudah ada pada A, B, C, D, dan E. Manakah yang paling tepat? Oke, untuk menyelesaikan soal deret angka ini teman-teman, kita pertama sekali lihat dari bilangan pertama ke bilangan kedua. Nah, apakah di sana ada pola? Lalu dari bilangan yang kedua, kita lihat ke bilangan yang ketiga. Dari 3 ke 4, 4 ke 5, dan seterusnya. Oke, pada soal ini kita bisa lihat dari 4 ke 8 ya, dari 4 ke 8. Apa perubahan yang ada dari bilangan pertama ke bilangan yang kedua? Kalau kita lihat di soal ini, perubahannya ya yang pertama bisa jadi bertambah 4, ya itu pilihannya. Yang pertama adalah bertambah 4, kemudian yang kedua adalah dikali 2. Berarti ada 2 kemungkinan. Kalau dia bertambah 4, berarti di sini harusnya 12. Kalau dia dikali 2, berarti di sini harusnya 8 kali 2, 16, begitu ya. Nah, manakah yang benar? Tentu kita harus sesuaikan dengan dua bilangan yang terakhir. Kita bisa lihat 64, 128. Apakah ini ditambah 4 atau dikali 2? Nah, tentu tidak mungkin tambah 4 ya. Kalau tambah 4 kan harusnya di belakang ini adalah 68. Berarti ini dikali 2. 64 dikali 2 pas 128. Berarti polanya ini adalah dikali 2. 4 kali 2 hasilnya 8, berarti 8 dikali 2 hasilnya adalah 16. Kemudian 16 dikali 2 hasilnya adalah 32. Lalu kita periksa apakah 32 kali 2 64? Iya. Nah, berarti polanya adalah dikali 2. Sehingga bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik ini adalah 16 dan 32. Sehingga jawabannya adalah B. Nah, itu teman-teman contoh deret angka yang terdiri dari satu larik. Satu larik itu maksudnya ya satu soal ini cuma ada satu pola, kali 2, kali 2, kali 2, kali 2. Begitu teman-teman ya. Nah, ini adalah contoh soal yang sebenarnya paling mudah di dalam soal deret angka. Jadi jika ketemu soal yang seperti ini, pastikan benar ya, karena disinilah kita mencuri poin atau mencari nilai tinggi di sini. Oke, kita lihat bagaimana kalau soal deret angka itu terdiri dari dua larik ya. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Titik-titiknya tidak harus ada di tengah, bisa saja di awal, bisa juga di akhir ya. Soal pertama kita tadi di tengah. Nah, ini di awal, kita nggak tahu di awal ini berapa. Lalu tiba-tiba 2, setelah 2 menjadi 5, setelah 5 jadi 6, 7, dan seterusnya begitu ya. Nah, kita bisa lihat kalau 2 ke 5 itu kemungkinannya adalah ditambah 3. Lalu 5 ke 6 itu ditambah 1. Ini ya, ini tambah 3, yang ini tambah 1, ini tambah 1, ini tambah 3, ini kurang 1, ini ditambah 5. Nah, kalau kita lihat sekilas, ini bukan pola gitu ya, karena tidak ada keteraturan di sini. Nah, sehingga kita tidak bisa menyelesaikan soal ini dengan melihat bilangannya satu persatu begitu teman-teman ya. Nah, ini kemungkinannya ada 2 larik atau lebih. 2 larik itu maksudnya begini. Dari 2 ke 6, coba kita lihat. 2 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 7 itu kan satu-satu lihatnya. Kalau satu-satu polanya jadi seperti yang tadi. Tidak ada pola gitu ya, tidak teratur.
Nah, kalau begitu kita lompat. Coba kita lihat dua bilangan gitu ya. Kita lihat 2 ke 6. Itu bisa jadi ditambah 4. Itu bisa juga dikali 3. Nah, mana yang benar? Kita cek ke berikutnya. 6 ke 10. Nah, tambah 4 juga ya. Oke. Lalu 10 ke 14. Itu juga ditambah 4. Nah, berarti polanya adalah ditambah 4. Lalu, ini satu lagi. 5 ke 7. 5 ke 7 ini berarti ditambah 2. Lalu 7 ke 9 ditambah 2. Nah, 9 dan seterusnya. Oke. Nah, ini yang dimaksud dengan dua larik, teman-teman. Nah, ada dua bentuk pola di sini ya. Ini bilangan-bilangannya ada dua jenis. Yang pertama itu yang polanya ditambah 4. Lalu yang jenis berikutnya adalah yang ditambah 2. Oke, mana yang tepat untuk mengisi titik-titik sini? Ya, tentu yang tepat untuk mengisi itu adalah pola yang ada di atas, gitu ya. Nah, pola di atas itu adalah ditambah 2. Bilangan berapakah di sini yang kalau ditambah 2 hasilnya 5? Bilangan yang tepat adalah 3. Nah, sehingga polanya kita bisa lihat tambah 2, tambah 2, tambah 2, sedangkan yang satu lagi tambah 4, tambah 4, tambah 4. Nah, sebenarnya di sini kita bisa pisah ya, soalnya itu ada dua sebenarnya. Yang pertama 3, 5, 7, 9, itu pola yang pertama. Pola yang kedua, tambah 2, 6, 10, 14. Lalu kedua pola bilangan itu digabungkan menjadi satu soal. Nah, inilah yang disebut dengan dua larik itu. Nah, sehingga jawaban yang tepat adalah 3. Jawabannya C. Nah, itu teman-teman kalau dia dua larik. Nah, ada lagi yang lebih dari ini? Ada. Kalau soalnya itu adalah 3 larik. Jadi polanya ini nanti ada 3. Sehingga kita harus jeli dan cepat dalam melihat pola. Mari kita lihat contoh soalnya. Pada barisan bilangan ini atau deret angka ini, kita bisa lihat polanya. 13, 19, 23 itu makin naik, lalu makin turun. 11, terus naik lagi, kemudian turun lagi. Nah, kalau ada soal seperti ini, kemungkinannya ini terdiri dari beberapa larik. Nah, mari kita lihat manakah bilangan-bilangan yang mempunyai pola. Mari kita lihat di sini ada 13. Lalu kalau kita cek ke sini ini bertambah 6. Lalu kalau ke sini bertambah 10. Lalu kalau ke sini dikurangi 2 ya. Nah, kalau ke sini tambah 6, satu bilangan ya setelahnya bertambah 6, berarti ke sini harusnya bertambah 6 begitu ya. Nah, ternyata tidak. 19 tambah 6 itu harusnya 25. Berarti polanya bukan ke sini, bukan 1 ya. Lalu mari kita lihat kalau 13 ke 23. 13 ke 23 ini bertambah 10, bertambah 10. Kalau ini terdiri dari dua larik, mestinya ke sini bertambah 10. Tapi ternyata bukan bertambah 10 ya. Nah, berarti ini bukan dua larik. Mari kita lihat kalau ke 11. 13 ke 11 itu berkurang 2 ya. Lompatnya 3 angka langsung. 1, 2, 3. Berarti ke sini 3 juga. 1, 2, 3. Oke. 11 ke 9 pas nggak kurang 2? Oh, pas ya. Nah, berarti polanya ini 3 bilangan langsung. Atau inilah yang disebut dengan 3 larik. Nah, berarti yang 19 ini kalau 13 pasangannya ke 11, maka yang 19 ini pasangannya adalah ke 17 gitu ya. Karena 19 itu sebelahnya 13, berarti pasangannya yang di sebelah 11. Lompat 3 bilangan juga. Mari kita lihat 19 ke 17 itu dikurangi 2 ya. Berarti ini lompatnya ke sini, polanya juga dikurangi 2. Kalau dikurangi 2 berarti di sini jawabannya adalah 15. Oke. Kemudian 23. 23 ini berarti lompatnya ke 21 di sini ya. Nah, berarti dikurangi 2, berarti 21 lompatnya ke sini. Nah, berarti 21 dikurang 2 hasilnya adalah 19. Sehingga bilangan yang paling tepat untuk mengisi titik-titik yang dua ini adalah 15 dan 19. Berarti jawabannya adalah D. Nah, ini contoh soal yang terdiri dari 3 larik teman-teman ya. Artinya, bilangannya itu polanya bukan ke bilangan yang pertama setelahnya. Bukan juga ke bilangan yang kedua. Tetapi polanya langsung lompat ke bilangan yang ketiga. Nah, dan seterusnya. Kita bisa lihat polanya. Pola yang pertama itu kurang 2.
yang kedua juga dikurangi 2, kemudian yang ketiga juga dikurangi 2. Sehingga ketika teman-teman lihat soal, teman-teman harus cepat periksa ke bilangan yang pertama. Lihat polanya, apakah pas untuk bilangan yang berikutnya? Kalau tidak, lompat ke bilangan kedua. Apakah polanya pas? Kalau ternyata tidak, lompat ke bilangan ketiga. Periksa terus, sampai polanya itu konsisten, polanya tetap begitu ya, terstruktur dan rapi. Nah, itu berarti ketemu tuh, itu polanya begitu. Oke, kita lihat contoh lain. Tadi ada deret angka yang terdiri dari 1 larik, 2 larik, dan 3 larik. Sekarang contoh soal yang saya menyebutnya pola berpola begitu ya. Nah, mari kita lihat. 3 ke 7 itu bertambah 4 ya. Lalu dari 7 ke 15 itu bertambah 8. Oke. Kalau 3 ke 15 langsung 12. Kita mau coba cek ke larik yang ketiga itu sudah titik-titik. Mau coba tes ke sini terlalu jauh begitu ya. 15 ke 127 terlalu jauh memeriksa polanya. Oke, mari kita lihat perubahan polanya saja kalau begitu ya. Nah, ini contoh soal yang dia sebenarnya 1 larik, tetapi polanya itu lebih rumit. Polanya sendiri punya pola begitu, teman-teman. Mari kita lihat di sini bertambah 4, kemudian bertambah 8. Nah, kira-kira teman-teman, kalau di sini itu bertambah berapa? Kemungkinannya ada 2 ya. Dari 4 ke 8 itu ada pola lagi gitu. Ini yang saya sebut pola berpola. Polanya saja punya pola begitu. Dari 4 ke 8. Itu kemungkinan yang pertama ini bertambah 4 ya. Dari sini ke sini. Kemungkinan yang kedua itu adalah dikali 2. Nah, 4 kali 2. Sehingga di sini bertambah berapa? Bisa jadi bertambah 12. Jadi polanya itu bertambah 4, bertambah 4, bertambah 4. Lalu di sini nanti dari ini ke sini itu bertambah 16. Itu pola yang pertama, kemungkinan yang pertama. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah kalau dia dikali 2. 4 kali 2 itu 8. 8 kali 2 itu 16. Berarti di sini nanti harusnya bertambah 16. Lalu 16 kalau dikali 2 di sini 32. Oke, manakah yang tepat? Kita periksa saja salah satu gitu ya. Kalau 15 ditambah 12 itu hasilnya adalah 27. Lalu 27 ditambah 16 itu hasilnya adalah 43. Nah, kalau ini diteruskan berarti dia bertambah 20 ya. Karena semuanya bertambah 4. Tambah 20. 43 ditambah 20 itu hasilnya adalah 63. Sedangkan di sini 127. Sehingga polanya itu bukan bertambah 4 ternyata. Nah, jadi berapa kalau begitu? Nah, kemungkinan adalah dikali 2 gitu ya. Karena 4 kali 2 8. Berarti berikutnya ke sini itu dikalikan 2 nih polanya, bukan bilangannya ya, ingat, bukan 15 yang dikali 2, tapi polanya. Berarti kali 2, 8 kali 2 itu 16, berarti di sini harus ditambah 16. 15 tambah 16 itu adalah 31. Lalu 31 ditambah berapa? Ya, 2 kali 16. 32. 31 tambah 32 itu adalah 63. Nah, mari kita cek untuk memeriksa benar nggak ini. Berarti harusnya ditambah 2 kali 32. Berarti 64. 63 tambah 64 adalah 127. Oke, kalau sudah pas ini nggak perlu kita periksa lagi ya. Kalau mau meyakinkan, mau memastikan silahkan. Tapi untuk menghemat waktu sebaiknya tidak. Oke teman-teman, berarti jawabannya adalah 31 dan 63. Jawabannya adalah A. Oke, inilah soal yang saya sebut pola berpola. Polanya itu tidak tetap ya, bukan tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4, enggak. Kali 2 kali 2 kali 2, enggak gitu ya. Tapi polanya itu ditambah 4, setelah itu ditambah 8, setelah itu ditambah 16, ditambah 32, ditambah 64. Yang polanya ini sendiri dari 4 ke 8, 8 ke 16, 32, 64, ini punya pola, polanya kali 2. Jadi polanya itu bertingkat gitu ya. Nah, bagaimana supaya teman-teman bisa cepat menyelesaikan hal seperti ini, soal-soal deret angka seperti ini? Caranya adalah teman-teman selalu latihan mengerjakan soal-soal deret angka. Dengan selalu mengerjakan, maka teman-teman bisa melihat banyak pola-pola, banyak jenis-jenis pola. Oh, ada pola yang dia bertingkat seperti ini. Oh, ada pola yang setelah ditambah terus dikali. Oh, ada pola yang terdiri dari 3 larik. Oh, ada pola deret angka yang terdiri dari 2 larik, dan seterusnya.
Baik, demikian tadi pembahasan kita tentang kemampuan numerik, khususnya pada bagian number series atau deret angka. Bapak Ibu yang ingin belajar lebih banyak tentang kemampuan verbal, numerik, dan figural, silahkan cek deskripsi pada video ini. Saya memiliki ratusan soal yang saya bahas dengan video. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah subscribe. Bagi yang belum, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.